Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ameliza Salsabila dari kelas Profesional Manajemen Bisnis. Nomor induk mahasiswa 18 10 10 12. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori perdagangan internasional dan investasi asing langsung. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori yang menjelaskan mengapa barang-barang tertentu diperdagangkan secara internasional. Yang kedua, teori investasi asing langsung dan memahami bentuk investasi internasional. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang teori perdagangan. Prediksi arah, komposisi, dan volume barang yang diperdagangkan dalam teori perdagangan internasional meliputi teori merkantilisme, teori keunggulan absolut, teori keunggulan komparatif, teori faktor dukungan Hexer-Ohlin. Yang pertama adalah teori merkantilisme. Kekayaan negara bergantung pada akumulasi harta karun biaya emas. Untuk meningkatkan kekayaan, maka kebijakan pemerintah harus meningkatkan ekspor dan batas impor. Selanjutnya, teori keunggulan absolut adalah teori yang menyatakan bahwa negara memiliki keunggulan absolut ketika dapat memproduksi lebih banyak barang atau jasa untuk jumlah input yang sama, yang dapat dilakukan negara lain, atau ketika negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan lebih sedikit input daripada yang biasa dilakukan negara lain. Selanjutnya yaitu teori keunggulan komparatif. Adalah teori menyatakan bahwa negara memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi dua barang dengan respek terhadap negara lain yang memiliki keunggulan komparatif atau relatif dalam produksi barang yang kerugian absolutnya berkurang. Selanjutnya yaitu teori faktor dukungan Hexer-Ohlin. Adalah teori yang menyatakan bahwa negara-negara yang mengekspor produk memerlukan jumlah besar faktor produksi yang melimpah dan mengimpor produk yang memerlukan jumlah besar faktor produksi yang langka di negara mereka. Sebenarnya, perdagangan internasional terjadi terutama karena perbedaan negara yang relatif antar negara. Perbedaan ini timbul akibat perbedaan biaya produksi yang merupakan hasil dari perbedaan dukungan dalam faktor produksi, perbedaan tingkat teknologi yang menggunakan intensitas faktor yang digunakan. Selanjutnya, perbedaan dalam efisiensi dengan intensitas faktor yang digunakan. Dan keempat, kurs valuta asing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori investasi asing langsung. Meliputi teori keunggulan monopoli, investasi silang, teori internasionalisasi, kapabilitas dinamis, teori elektrik produksi internasional. Pertama yaitu teori keunggulan monopoli. Berasal dari disertasi Stephen Heimer pada tahun 1960. Nah, perusahaan di industri ini harus memiliki keunggulan yang tidak tersedia bagi perusahaan lokal. Untuk mengatasi hal seperti ini, kurangnya pengetahuan tentang kondisi pasar lokal, peningkatan biaya operasional, perbedaan kultur, bahasa, hukum, dan peraturan atau lembaga yang menyebabkan sebuah perusahaan asing berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan perusahaan lokal. Selanjutnya, investasi silang. Perusahaan-perusahaan Eropa cenderung untuk berinvestasi di Amerika Serikat. Ketika perusahaan Amerika telah datang ke Eropa, investasi seperti itu mengizinkan kantor-kantor cabang Amerika dan perusahaan Eropa melakukan hal yang sama di pasar dalam negeri perusahaan Amerika. Yang ketiga, teori internasionalisasi adalah pengembangan dari teori ketidaksempurnaan pasar. Konsepnya untuk memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari investasi, sebuah perusahaan akan mentransfer pengetahuan yang luas ke kantor cabang asing daripada menjualnya di pasar terbuka. Yang keempat, kapabilitas dinamis. Teori agar perusahaan berhasil berinvestasi di luar negeri, maka perusahaan harus memiliki tidak hanya kepemilikan pengetahuan unik atau sumber daya, tetapi kemampuan untuk menciptakan secara dinamis dan memanfaatkan kapabilitas di sepanjang waktu. Yang terakhir yaitu teori elektrik produksi internasional. Adalah teori bahwa perusahaan berinvestasi di luar negeri harus memiliki 3 jenis keunggulan. Yang pertama, kepemilikan spesifik adalah perluasan ke mana perusahaan dapat mengembangkan keunggulan perusahaan berupa aset berwujud atau tidak berwujud. Internasionalisasi adalah berbagai macam alternatif untuk memasuki pasar asing, mulai dari ketentuan pasar sampai penggunaan hierarki melalui anak perusahaan.
Yang terakhir yaitu lokal spesifik adalah pasar asing harus memiliki ciri spesifik dari bidang sosial, ekonomi, dan politik, seperti ukuran pasar, tarif pembatas, biaya transportasi, dan lain-lain. Nah, sekian presentasi saya pada teori perdagangan internasional dan investasi asing langsung. Saya Amelia Salsabila, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.